Akhirnya, mendekati 30 September, Gatot Nurmantio muncul secara musiman, ditulis oleh Jo Putra di siworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Bulan September adalah bulan yang dinantikan bagi kelompok barisan sakit hati untuk memainkan isu komunis bangkit di Indonesia. Manuver politik yang disajikan mereka terkait komunisme dimainkan berulang-ulang setiap tahunnya. Bagi sebagian masyarakat, isu yang dijual oleh kelompok sebelah pasti dibeli. Entahlah, mereka yang bodoh karena mudah dicuci otaknya atau karena faktor ekonomi akhirnya mereka dibayar untuk mengangkat isu ini menjadi ramai. Yang jelas, akhir bulan September bagi kaum sebelah adalah waktunya untuk membuat kegaduhan politik dengan menunggangi isu kebangkitan komunisme. Setiap tahun di bulan September, ajakan untuk menonton bareng film pemberontakan G30 SPKI selalu digaungkan. Film propaganda dari era Orde Baru menjadi ikon sebagai puncak peringatan Soeharto menumpas PKI. Padahal film ini sering diputar ulang hingga kita yang menontonnya sampai bosan dan terkesan malas memutar kembali karena kualitas audiovisual yang buruk. Seperti kita ketahui pula, orang yang sering muncul di bulan September untuk berbicara mengenai isu kebangkitan PKI adalah Gatot Nurmantio. Manusia gagal total ini baru saja mengadakan diskusi bertajuk TNI versus PKI. Menurut Gatot, Partai Komunis Indonesia sudah dibubarkan terkait kudeta di tahun 1965, namun gagal. Ia yakin bahwa pendukung PKI telah berhasil menyusup kembali ke tubuh TNI. Sangat benar bahwa PKI sebagai organisasi sudah dibubarkan. Benar pula bahwa hari ini ideologi komunis sudah tidak laku di dunia. Tetapi fakta di Indonesia memperlihatkan PKI mudah melakukan pemberontakan, kata Gatot di tengah diskusi. Wah, ini sih sudah tuduhan serius. Masa iya paham komunis yang sudah tidak laku lagi akan bangkit dan menyusup ke tubuh TNI? Justru yang ditakutkan pada masa sekarang adalah penyusupan ideologi radikal yang masuk ke tubuh TNI. Dan ini yang paling berbahaya. Kalau Gatot masih berjiwa kesatria karena ia adalah mantan Panglima TNI, seharusnya Gatot berani tunjuk hidung siapa saja anggota TNI yang terlibat dalam penyusupan paham komunisme di tubuh TNI. Jangan hanya berhalusinasi untuk mendapatkan panggung demi pencitraan di hadapan pendukungnya. Bagi saya, pernyataan Gatot Nurmantio hanya karangan bebas dan hanya dilontarkan setiap bulan September karena ia adalah bagian dari cendana. Jadi apabila ada yang mengatakan komunisme bangkit kembali dan menyusup ke dalam institusi negara adalah pernyataan yang bodoh dan mengada-ada, dan itu telah diperlihatkan oleh Gatot. Sudah jelas-jelas larangan eksistensi PKI tertuang di TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 mengenai pembubaran Partai Komunis Indonesia. Larangan itu juga menyangkut segala hal yang berbau paham komunis. Dalam diskusi tersebut, Gatot memperlihatkan sebuah slide yang menggambarkan 3 buah patung dari tokoh utama dalam menumpas pengkhianatan PKI. Ketiga patung tersebut yakni sosok Soeharto, Sarwo Edi, dan Jenderal Nasution yang berada di Museum Kostrad, tepatnya di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Gatot mempermasalahkan ketiga patung itu kini sudah dibongkar dan tidak ada lagi. Jadi kalau ketiga patung tersebut dibongkar, apakah dapat disimpulkan bahwa TNI telah disusupi oleh paham komunisme? Dugaan Gatot terlalu berlebihan dalam khayalannya. Jejak digital tidak bisa dihapus bahwa isu PKI adalah sebuah propaganda era Orde Baru di mana Soeharto masih berkuasa. Dalam pandangan saya, isu kebangkitan komunisme tidak perlu ditakutkan karena paham tersebut sudah usang dan tidak laku lagi di masa kini. Yang paling berbahaya dan ditakutkan sekarang ini adalah gerakan kaum oportunis yang menghalalkan segala cara dengan isu politik identitas yang memakai agama sebagai topeng untuk meraih kekuasaan dan keuntungan pribadi serta kelompok. Selain itu, kelompok intoleran dari paham Islam fundamental yang bergaris keras sama bahayanya dengan PKI. Gatot lupa bahwa ia dibesarkan di institusi TNI, tetapi tanpa data dan fakta telah menuduh bahwa paham komunisme telah masuk ke tubuh TNI. Sudahlah, kita tahu bahwa menjelang 30 September merupakan momen yang paling ditunggu bagi pihak oposan untuk menjual komunisme. Isu yang muncul setahun sekali tidak akan ditangkapi oleh publik kecuali pengasong khilafah yang pahamnya 11-12 dengan PKI. Kalau Gatot benar-benar ingin eksis di dunia politik, isu yang kreatif dan membangun, jangan isu yang sudah dikubur dalam-dalam lalu digali lagi dan dijual untuk umum. Karena bagi saya, jika Gatot percaya adanya penyusupan komunis di tubuh TNI,
Semestinya ketika ia masih bertugas sebagai Panglima TNI dapat menangkap anggota TNI yang terlibat paham komunis, bukan hanya bicara omong kosong atau membual setiap mendekati akhir bulan September. Demikian kira-kira kata kura-kura. AHY dan kawan-kawan tak cukup miliki jam terbang, bersiaplah untuk kalah. Ditulis oleh Ruskandi Anggawiria di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Partai Demokrat tampaknya sedang panik mengetahui advokat kondang Yusril Iza Mahendra maju membela para mantan kader mereka mengajukan gugatan soal ADART. Argumen yang membunyikan genderang perang pun ditabuh menyasar sang ketum PBB itu. Tentu saja Yusril tidak kehilangan senjata ketika mereka mengungkit dirinya tak tahu berterima kasih. Dia pun mengingatkan bahwa SBY tak bakalan berhasil mencalonkan diri jika PBB tak memberikan dukungannya pada Pilpres tahun 2004. Drama saling serang antar kubu politik memang kerap terjadi, khususnya ketika suara dukungan itu mereka anggap sebagai aspek krusial karena berpotensi mempengaruhi opini penegak hukum. Lihat saja misalnya, ketika kasus hukum yang menimpa Basuki Cahayapurnama, tak kurang dari komunitas hukum di negara berdaulat ini seperti kalah sebelum bertempur, menghadapi maraknya tuntutan agar Ahok dijebloskan ke penjara. Para kader Demokrat mungkin sangat terinspirasi dari peristiwa hukum 4 tahun lalu itu, maka upaya menyerang secara verbal pun mereka arahkan kepada lawannya dalam kasus hukum, bahwa bukan hal yang mustahil jika dukungan kepada partai mereka berhasil digalang seluas mungkin. Majelis hakim di MA pun terpengaruh karenanya. Reputasi Yusril yang nyaris sempurna ketika menghadapi lawan-lawannya di pengadilan semakin membuat para politisi Demokrat kecut alias khawatir setengah mati. Sebagaimana diutarakan dosen komunikasi politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno, posisi Yusril ketika Pilpres tahun 2004 sangat krusial bagi SBY, sehingga tak terlalu berlebihan jika dia mengakui bahwa SBY tak bakalan bisa maju jika tidak ada dukungan dari PBB. Tentu saja ada perbedaan yang sangat mencolok antara Pilpres tahun 2004 dibanding saat ini. Partai Demokrat kini sedang menuju titik nadir dalam hal elektabilitas, dan hal ini sangat kentara sejak munculnya perlawanan dari para mantan petinggi mereka. Porok-porok di internal partai berlambang Mercy itu seperti semakin melebar manakala diungkap tentang cacat hukum yang mereka temukan dalam AD dan ART. Hal yang menjadi fokus kita adalah bagaimana sebaiknya menyikapi kasus hukum antara PD dengan para mantan kadernya. Tentu saja kita perlu melihat rangkaian manuver para petinggi mereka sejak jauh hari sebelumnya. Jejak digital SBY sendiri kini kian merebak karena ketika kasus pidana yang menimpa para mantan petinggi partai, dia seperti tak tersentuh, dan bukan hanya dia, termasuk juga sang putra mahkota. Fakta hukum pengadilan seperti tak mampu menggiring mereka ke kasus yang sangat kental muatan politiknya itu. Manuver Partai Demokrat yang digawangi SBY di masa lalu juga semakin mudah kita baca saat ini. Manipulasi yang dituangkan dalam aturan internal mereka berujung pada penggerogotan dari dalam. Ibarat pepatah, semut pun jika diinjak akan menggigit. Maka demikianlah yang terjadi pada para kader yang merasa dipecundangi. Dari perjalanan konflik internal itulah barangkali Yusril bisa menyimpulkan kasus ini sangat berpotensi dimenangkan olehnya. Sebagai maestro hukum di negara ini, dia tentu tidak sembarangan memilih kiblat dukungannya. Kita ingat ketika Pilpres tahun 2019, Yusril dengan kepercayaan diri yang tinggi maju menjadi tim pengacara Jokowi Ma'ruf Amin. Tak jauh bedanya dengan pertarungan hukum kali ini, dia tentu memiliki jurus tertentu untuk mematahkan argumen yang diangkat oleh lawannya. Adakah AHY dan timnya akan berhasil keluar dari kasus ini sebagai pemenang karena reputasi lawannya yang demikian mentereng? Berharap memang tak ada salahnya, namun fakta-fakta hukum akan berbicara sangat gamblang ketika kasusnya dibuka di hadapan pengadilan. Vulgarnya, kenyataan bahwa ibarat sebuah kerajaan, Partai Demokrat kini seperti harta warisan yang hanya boleh dinikmati oleh keturunan biologis sang pemimpin. Itulah yang mampu kita baca dari munculnya AHY yang reputasinya diragukan, lalu sebagai pendatang baru dalam dunia politik. Kok sedemikian nekatnya keluarga Cikeas mengadili seluruh kadernya seantero negara? Barangkali dia hanya tidak melakukan manuver itu sejak jauh hari, semata-mata karena menunggu momentum yang paling tepat. Kita hanya mampu membaca misalnya ketika seorang waketum saat dirinya menjadi pucuk pimpinan, hingga berganti ke pengurusan pun tetap saja tak beranjak dari posisi awal.
Sangat janggal rasanya jika para kader tak memperhitungkan pengalaman orang nomor 2 saat kongres berlangsung. Dari analisis itulah barangkali barisan sakit hati pun bermunculan, dan bukan hanya terjadi di pusat, melainkan juga muncul di daerah-daerah. Semoga saja ketika perhelatan 5 tahunan berlangsung, nasib kepengurusan PD sudah selesai diatasi. Tentu saja nasib partai ini pun sangat tergantung kepada penyelesaiannya secara hukum hingga tuntas. Bagaimana menurut Anda?